Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Risma Fariski, NIM 2018 011059 akan mempresentasikan mengenai laporan skala perilaku prososial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kali ini, latar belakang dari masalah perilaku prososial yaitu manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Akan tetapi, manusia memiliki hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lain. Setiap individu sangat penting untuk mempunyai rasa empati dan simpati, kenyamanan, rasa menyayangi antar satu dengan yang lain, dan juga menghargai antar sesama individu. Pola interaksi pada manusia tidak hanya sekedar berbicara atau beraktivitas yang lain. Akan tetapi, interaksi manusia harus dengan melakukan perilaku saling tolong-menolong antar sesama yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan orang lain. Seiring berjalannya perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, manusia juga tidak dapat lepas dengan lingkungan. Begitupun juga dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Dengan berkembangnya teknologi, secara tidak sadar, prososial atau sikap saling tolong-menolong yang ada pada manusia semakin memudar, terlebih pada kalangan remaja. Fenomena memudarnya perilaku prososial dapat disebabkan karena gaya hidup remaja yang hedonis. Mereka tidak memikirkan keadaan orang lain, akan tetapi remaja lebih mementingkan untuk kesenangannya sendiri. Dikutip dari Detik News, gambaran memudarnya perilaku prososial dapat dilihat dari 5 orang remaja yang hanya merekam seorang pria yang sedang tenggelam dan tidak menolongnya sampai akhirnya pria tersebut tewas. Bahkan, salah satu di antara mereka berteriak, "Dia akan meninggal." Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang bergerak meminta bantuan pertolongan kepada pihak lain atau menolongnya sendiri. Bahkan, mereka sempat mengejek dan tertawa dalam rekaman video yang mereka lakukan tersebut hingga akhirnya salah satu dari mereka ada yang berteriak bahwa pria yang tenggelam sudah meninggal. Dikutip dari Rina Atriana 2017. Menurut Roberts dan Strayer dalam Parmana dan kawan-kawan 2019, perilaku prososial berhubungan kaitannya dengan empati yang ada pada diri individu. Empati sendiri merupakan batasan dari seseorang untuk melakukan perilaku prososial yang dimilikinya ke dalam perilaku nyata di lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku prososial merupakan perilaku yang harus dikembangkan secara terus-menerus agar setiap individu dapat saling tolong-menolong. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat alat ukur skala perilaku prososial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang valid dan reliable. Manfaat dari penelitian yaitu untuk mendapatkan alat ukur skala perilaku prososial pada mahasiswa Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang terstandar. Kemudian ada bab 2, rancangan skala psikologi. Pengertian dari perilaku prososial. Menurut Baron dan Bernie dalam Umayyah DKK 2017, perilaku prososial merupakan tindakan yang dilakukan individu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat untuk dirinya sendiri.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Shears dalam Kusumaningrum 2016. Mendefinisikan tingkah laku prososial sebagai tingkah laku yang menguntungkan orang lain. Sehingga tingkah laku prososial Shears mencakup kategori yang lebih luas, meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau merencanakan untuk menolong orang lain tanpa mempedulikan motif-motif si penolong. Padilla Walker, Memot Ellison, and Coyne dalam Teresia dan Esti 2019 juga mengemukakan perilaku prososial digambarkan sebagai perilaku yang memberikan manfaat positif dan dapat mencegah kemunculan permasalahan perilaku pada remaja. Hal serupa dikemukakan oleh Ensberg dan Musen dalam Amini dan Ipah 2016 bahwa perilaku prososial adalah perilaku atau tindakan apapun yang dapat menguntungkan orang lain. Crick dan Groth-Pepper dalam Rahajeng dan Tri 2018. Sebagian remaja, perilaku prososial dapat ditunjukkan dengan perilaku secara langsung, seperti memberi perhatian kepada orang lain, yaitu dengan membantu dan menyenangkan hati orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah perilaku yang menguntungkan orang lain, di mana seorang individu membantu orang lain yang kesulitan tanpa mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengharapkan imbalan dari orang yang telah dibantu. Aspek-aspek perilaku prososial. Perilaku prososial menurut Musen dalam Wahyuni dan Siska 2020 memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama, sharing atau berbagi, di mana individu bersedia untuk menceritakan perasaan atau permasalahan dengan orang lain, baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua, helping atau menolong. Individu bersedia untuk memberikan pertolongan dan bantuannya kepada orang lain yang sedang dalam bahaya dan memang membutuhkan, dikarenakan mendapat kesusahan, baik dalam bentuk moral maupun material. Yang ketiga, donating atau berdermawan, yaitu individu bersedia untuk memberikan sebagian miliknya secara sukarela kepada orang lain yang betul-betul membutuhkan, seperti beramal dan donasi. Yang keempat, ada cooperating atau kerjasama. Adalah individu memiliki kesediaan untuk melakukan kerjasama bersama orang lain, guna untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Kerjasama yang terjadi saling memberikan keuntungan, seperti saling memberikan pertolongan dan saling memberikan ketenangan. Tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu tujuan yang ditetapkan. Yang kelima ada honesty atau berperilaku jujur. Adalah kesesuaian sikap individu antara perkataan dan perbuatan. Ya, sebenarnya mempunyai kesediaan untuk melakukan suatu hal dengan apa adanya, tanpa ada yang disembunyikan dan tidak berbuat curang kepada orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari perilaku prososial adalah sharing atau berbagi, helping atau menolong, donating atau berdermawan, cooperating atau bekerjasama, honesty atau berperilaku jujur. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku prososial. Menurut Ensberg dan Musen dalam Sabik 2016, faktor yang mempengaruhi yaitu faktor biologis, budaya masyarakat setempat, proses kognitif, pengalaman sosialisasi, respon emosional, situasional, dan karakteristik individu. Yang C, definisi operasional.
Perilaku prososial adalah perilaku yang menguntungkan orang lain, di mana seorang individu membantu orang lain yang kesulitan tanpa mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengharapkan imbalan dari orang yang telah dibantu. Aspek dalam perilaku prososial ini antara lain meliputi sharing, helping, donating, dan cooperating, honesty. Variabel perilaku prososial ini akan diungkap melalui skala perilaku prososial. Kemudian, tabel spesifikasi atau kisi-kisi atau blueprint. Yang pertama, blueprint perilaku prososial adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi atau sharing. Indikatornya yaitu bersedia untuk berbagi perasaan dengan orang lain dalam keadaan susah ataupun senang. Bobotnya 20%. Yang kedua, menolong atau helping. Indikator bersedia menolong orang lain yang kesusahan dalam bentuk moral maupun material. Bobotnya 20%. Yang ketiga, berdermawan atau donating. Indikatornya pertama, bersedia beramal secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, bersedia melakukan donasi secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Bobotnya juga 20%. Yang keempat, kerjasama atau cooperating. Indikatornya yang pertama, bersedia kerjasama dengan orang lain dalam memberikan pertolongan. Indikator yang kedua, bersedia memberikan ketenangan saat melakukan kerjasama. Indikator yang ketiga, bersedia bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang dibuat. Bobotnya 20%. Yang kelima, ada berperilaku jujur atau honesty. Indikator yang pertama, ada bersedia melakukan suatu hal dengan apa adanya, tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Indikator yang kedua, mampu bersedia untuk tidak berbuat curang kepada orang lain. Bobotnya 20%. Jumlah bobot dari semua aspek yaitu 100%. Kemudian kedua, distribusi sebaran item skala perilaku prososial mahasiswa sebelum uji coba. Yang pertama, ada aspek berbagi atau sharing. Item favorable 1, 6, 21, 31, 41. Item unfavorable 11, 16, 26, 36, 46. Frekuensinya 10. Kedua, menolong atau helping. Item favorable yaitu nomor 2, 7, 22, 32, 42. Item unfavorable yaitu nomor 12, 17, 27, 37, dan 47. Frekuensinya 10. Yang ketiga, ada berdermawan atau donating. Item favorable angkanya 3, 8, 23, 33, 43. Item unfavorable angkanya 13, 18, 28, 38, 48. Frekuensinya 10. Kerjasama atau cooperating. Item favorable ada angka 4, 9, 24, 34, dan 44. Item unfavorable ada angka 14, 19, 29, 39, dan 49. Frekuensinya 10. Kemudian aspek yang kelima, berperilaku jujur atau honesty. Item favorable ada angka 5, 10, 25, 35, dan 45. Item unfavorable ada 15, 20, 30, 40, dan 50. Frekuensinya 10. Jadi jumlahnya 50. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.